Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami ingin menghadirkan kisah istimewa dari seorang ulama besar Indonesia dan juga Maha Guru Al-Quran Nusantara. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad, Krapyak, Yogyakarta. Kiai Munawwir adalah putra Kiai Haji Abdullah Rosyad bin Kiai Haji Hasan Besari. Dahulu ada seorang ulama pejuang. Ia bernama Kiai Hasan Besari atau juga disebut Hasan Basori. Ia ajudan Pangeran Diponegoro. Kiai Hasan Besari sangat ingin menghafalkan kitab suci Al-Quran, namun terasa sangat berat setelah mencobanya berkali-kali. Akhirnya Kiai Hasan Besari melakukan riyadhah dan mujahadah, hingga pada suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan bahwa apa yang dicita-citakan baru akan dikaruniakan kepada keturunan dan anak cucunya. Hal yang sama juga terjadi kepada Kiai Haji Abdullah Rosyad. Selama 9 tahun, Kiai Haji Abdullah Rosyad melakukan riyadhah dan mujahadah untuk menghafalkan Al-Quran. Ketika berada di tanah suci Mekah, Kiai Haji Abdullah Rosyad mendapatkan ilham, bahkan mendapatkan isyarah dari langit bahwa yang akan mendapatkan anugerah hafal Quran adalah anak cucunya. Kiai Haji Abdullah Rosyad dikaruniai 11 anak dari 4 orang istrinya. Salah satu anaknya bernama Muhammad Munawwir, buah pernikahannya dengan Ibu Nyai Khadijah dari Bantul. Inilah putra Kiai Haji Abdullah Rosyad yang kemudian menjadi Maha Guru Al-Quran, ulama-ulama Nusantara. Masa belajar Kiai Muhammad Munawwir. Guru pertama beliau tidak lain adalah ayahandanya sendiri, Kiai Haji Abdullah Rosyad. Sebagai targhib atau penyemangat dalam mendaras Al-Quran, Kiai Haji Abdullah Rosyad memberikan hadiah kepada putranya jika dalam tempo 1 minggu dapat menghatamkan Al-Quran sekali. Ternyata hal ini terlaksana dengan baik, bahkan akhirnya terus berlangsung sekalipun hadiah tidak diberikan lagi. Kiai Munawwir tidak hanya belajar dan menghafal Al-Quran, tetapi beliau juga belajar ilmu-ilmu lain yang ditimba dari para ulama pada masanya, seperti Kiai Haji Abdullah Kanggotan Bantul, Syekhona Khalil Bangkalan Madura, Kiai Haji Soleh Darat Semarang, dan juga Kiai Haji Abdurrahman Watu Congol Magelang, yang tak lain adalah ayahanda Mbah Dalhar Gunung Pring. Pada tahun 1888,
Kiai Munawir melanjutkan perjalanan ilmiahnya dalam mengaji Al-Quran di tanah suci, yakni di Makkah dan Madinah. Di sana Kiai Munawir belajar kepada ulama-ulama besar pada masa itu, seperti Syekh Abdullah Sangkoro, Syekh Sarbini, Syekh Mukri, Syekh Ibrahim Huzaimi, Syekh Mansur, Syekh Abdus Sakur, Syekh Mustafa, Syekh Yusuf Hajar. Kepada Syekh Yusuf Hajar ini Kiai Munawir belajar qiraah sab'ah. Pernah dalam suatu perjalanan dari Makkah ke Madinah, tepatnya di daerah Robigh, Kiai Munawir berjumpa dengan seorang tua yang tidak dikenalnya. Orang tua itu mengajaknya berjabat tangan, lantas minta didoakan agar menjadi penghafal Al-Quran, yakni Kiai Munawir yang minta didoakan. Lalu orang tua itu menjawab, "Insya Allah." Menurut penjelasan Kiai Haji Arwani Amin Kudus, orang tua itu tidak lain adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Kiai Haji Munawir ahli dalam qiraah sab'ah atau 7 bacaan Al-Quran, dan salah satunya adalah qiraah Imam Asim riwayat Imam Hafs. Berikut ini adalah sanad qiraah Imam Asim riwayat Hafs yang didapatkan Kiai Munawir yang sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Munawir mendapatkan ilmunya dari Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati, dari Syekh Ismail, dari Syekh Ahmad Ar-Rashidi, dari Syekh Mustafa bin Abdurrahman Al-Azmiri, dari Syekh Hijazi, dari Syekh Ali bin Sulaiman Al-Mansuri, dari Syekh Sultan Al-Muzahi, dari Syekh Saifuddin bin Athaillah Al-Fadhali, dari Syekh Tahazan Al-Yamani, dari Syekh Namruddin At-Tablawi, dari Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Syekh Ahmad As-Suyuti, dari Syekh Muhammad bin Al-Jazari, dari Imam Abi Abdillah Muhammad bin Khaliq Al-Misri Asy-Syafi'i, dari Al-Imam Abil Hasan bin Suja bin Salim bin Ali bin Musa Al-Abbasi Al-Misri, dari Imam Abi Qasim Asy-Syatibi, dari Imam Abil Hasan bin Huzail, dari Imam Ibnu Dawud Sulaiman bin Najjah, dari Imam Al-Hafidh Abi Amr Ad-Dani, dari Imam Abil Hasan Al-Tahir, dari Syekh Abil Abbas Al-Asnawi, dari Syekh Ubaid bin As-Suddaq, dari Imam Hafs, dari Imam Asim, dari Imam Abdurrahman As-Salma, dari Sayyidina Utsman bin Affan, juga dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, juga dari Sayyidina Zaid bin Sabit, dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Para sahabat ini dari Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sanad Al-Quran yang didapat Kiai Munawir yang terus berkembang di segala penjuru Nusantara. Kiai Munawir dalam mengaji dan mendaras Al-Quran punya riyadoh yang sangat istimewa, yakni sekali khatam dalam 7 hari 7 malam selama 3 tahun. Kemudian sekali khatam dalam 3 hari
3 malam selama 3 tahun. Kemudian sekali khatam dalam sehari semalam selama 3 tahun. Dan yang terakhir adalah riyadhah membaca Al-Quran selama 40 hari tanpa henti, hingga mulut beliau berdarah. Subhanallah. Itulah riyadhah Simbah Kiai Munawir yang luar biasa. Setelah 21 tahun menimba ilmu di Tanah Suci, Kiai Munawir kemudian kembali ke Nusantara, tepatnya di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1909. Akhlak Kiai Munawir memang istimewa. Kiai Munawir selalu memilih awal waktu untuk menunaikan sholat, lengkap dengan sholat sunnah rawatibnya. Sholat witir beliau selalu ditunaikan 11 rakaat dengan hafalan Al-Quran sebagai bacaannya. Begitu juga dalam melanggengkan terhadap sholat isyraq atau sholat terbitnya matahari, sholat duha, dan sholat tahajud. Kiai Munawir mewiridkan Al-Quran setiap ba'da asar dan ba'da subuh. Walau sudah hafal, seringkali beliau tetap menggunakan mushaf Al-Quran. Bahkan kemanapun beliau bepergian, baik jalan kaki maupun berkendaraan, wirid Al-Quran tak pernah berhenti dari mulut beliau. Beliau menghatamkan Al-Quran sekali setiap 1 minggu, yakni pada hari Kamis sore. Demikianlah beliau melanggengkan Al-Quran semenjak usianya 15 tahun. Waktu siang hari, Kiai Munawir menjalani pengajaran Al-Quran, dan di waktu senggangnya beliau masuk ke dalam kamar khususnya, dahulu terletak di sebelah utara masjid, untuk tawajuh dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika malam hari tiba, beliau istirahat secara bergilir di antara istri-istri beliau dengan begitu adilnya. Kiai Munawir memiliki 5 orang istri. Adapun istri kelimanya dinikahi setelah wafatnya istri pertama. Kelima istri beliau adalah yang pertama Nyai Raden Mursyidah dari Keraton Yogyakarta, yang kedua Nyai Hajah Sukis dari Wates Kulon Progo, yang ketiga Nyai Salimah dari Wonokromo, yang keempat Nyai Rumiyah dari Jombang, Jawa Timur, dan yang kelima Nyai Khadijah dari Kanggotan, Yogyakarta. Begitulah Kiai Munawir hidup bersama keluarganya di tengah ketenangan, kerukunan, istiqomah, dan wibawa. Semuanya berkah Al-Quran yang mulia. Orang yang hafal Al-Quran, yang beliau akui adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sholat tarawih dengan hafalan Al-Quran sebagai bacaannya. Begitu besar perhatian beliau kepada Al-Quran, sampai-sampai undangan haflah khotmil Quran hanya beliau sampaikan kepada mereka yang jika memegang mushaf Al-Quran selalu dalam keadaan suci. Pernah terjadi seorang santri asal kota gede Yogyakarta dengan sengaja memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan hadas tidak suci. Setelah diusut oleh Kiai Munawir, akhirnya santri tersebut mengakuinya. Atas pengakuannya, si santri ditakzir,
kemudian dikeluarkan dari pesantren dalam keadaan sudah menghafal Al-Quran 23,5 juz. Setiap setengah bulan sekali beliau memotong rambut, juga tak pernah diketahui membuka tutup kepala. Beliau selalu tertutup, baik itu dengan kopiah atau sorban, maupun juga dengan keduanya. Pakaian Mbah Munawir sederhana, namun sempurna untuk melakukan ibadah. Jubah, sarung, sorban, kopiah, dan tasbih selalu melekat kepadanya. Pakaian dinas Keraton Yogyakarta juga selalu beliau kenakan ketika menghadiri acara-acara resmi keraton. Untuk bepergian, beliau sering menggunakan baju jas hitam, sorban, dan sarung. Beliau tidak suka makan sampai kenyang, terlebih lagi di bulan Ramadan, yakni cukup dengan 1 cawan nasi ketan untuk sekali makan. Jika ada pemberian bantuan dari orang, beliau gunakan sesuai dengan tujuan pemberinya. Jika ada kelebihan, maka akan dikembalikan lagi kepada pemberinya. Walau beliau termasuk abdi dalam keraton, namun beliau tidak suka mendengarkan pementasan gong barzanji. Sebagai hiburan, beliau senang sekali mendengarkan lantunan solawat-solawat, burdah, dan tentunya tilawatil Quran. Para santri beliau selalu taat, selalu ikut takzim kepada beliau. Beliau sosok yang sangat berwibawa di hadapan santri-santrinya. Pun juga demikian, beliau sangat telaten, sangat sayang, dan mendidik dengan tulus kepada santri-santrinya. Maka lahirlah ulama-ulama besar dari tangan Mbah Munawir. Ulama-ulama yang terus menyebarkan dan mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Kiai Munawir punya hubungan baik dengan para ulama-ulama pada zamannya, seperti Mbah Maksum Lasem, Mbah Dalhar Watu Congol, Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, Kiai Raden Asnawi Kudus, Mbah Mansur Popongan Klaten, Mbah Sirot Payaman Magelang, Mbah Dimyati Termas Pacitan, Kiai Idris Jamseran Solo, Kiai Abbas Buntet Cirebon, dan ulama-ulama lainnya. Selain Mbah Munawir sering dikunjungi para ulama-ulama tersebut, beliau juga kerap kali mengajakkan kunjungan balasan kepada ulama-ulama lain, seperti kepada Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, Kiai Ahmad Dahlan Kauman Yogyakarta, dan lain sebagainya. Kiai Munawir di keraton menjadi salah satu anggota jemaah, yakni jamaah sholat tetap yang terdiri dari 41 orang ulama yang dimaksudkan sebagai penolak bencana nagari Keraton Yogyakarta. Bagaimanakah dakwah Mbah Kiai Munawir Kerapiak? Sepulang dari Makkah pada tahun 1909, Kiai Munawir lantas mendakwahkan Al-Quran di sekitar kediaman beliau di Kauman, Yogyakarta. Tepatnya di sebuah langgar kecil milik beliau. Tempat tersebut sekarang sudah menjadi gedung Nasyiatul Aisyah Yogyakarta. Lantas beliau pindah ke Gading, tinggal bersama kakaknya yakni Kiai Muzakir. Namun karena berbagai sebab,
juga atas saran dari Kiai Said Gedungan Cirebon. Pada tahun 1910, beliau hijrah ke Krapyak setelah selesainya pembangunan tempat tinggal dan komplek pesantren di tanah milik Bapak Jupanggung yang kemudian dibeli dengan uang amal dari Haji Ali. Pada tanggal 15 November 1910, pesantren Krapyak mulai ditempati untuk mengajar Al-Quran. Dilanjutkan dengan pembangunan masjid atas prakarsa Ki Haji Abdul Jalil. Konon, Ki Haji Abdul Jalil dalam memilih tempat untuk pembangunan masjid adalah dengan menggariskan tongkatnya di atas tanah, sehingga membentuk batas-batas wilayah yang akan dibangun masjid. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, wilayah yang dilingkupi garis itu ternyata tidak tumbuh rumput-rumput. Kiai Muhammad Munawwir selalu mengerahkan segenap santri untuk melakukan amaliyah, yakni membaca surat Yasin setiap selesai pembangunan berlangsung. Pembangunan terus berlanjut secara bertahap, mulai masjid, akses jalan, gedung kompleks santri, hingga tahun 1930 Masehi. Di pesantren Krapyak itulah Kiai Munawwir mendidik santri-santrinya, khususnya dalam mengaji Al-Quran. Ada yang bin nadhor, membaca langsung, ada juga yang bil ghaib, karena menghafalkan. Santri-santri di awal diajari untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian lafal tahiyat sampai dengan sholawat kepada Sayyidina Muhammad, kemudian diajari surat An-Nas sampai surat An-Naba. Itulah Kiai Munawwir yang begitu luar biasa kepada santri-santrinya. Di antara santri-santri Kiai Munawwir yang kemudian menjadi tokoh-tokoh besar, menjadi ulama-ulama Al-Quran di Indonesia adalah: pertama, Kiai Haji Arwani Amin Kudus; kedua, Kiai Haji Badawi Kaliwungu; yang ketiga, Kiai Zuhdi Nganjuk Kertosono; yang keempat, Kiai Umar Pesantren Al-Mu'ayyad Mangkuyudan Solo; yang kelima, Kiai Umar Kempek Cirebon; yang keenam, Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Nur Tegal Arum Kertosono; yang ketujuh, Kiai Muntoha Kalibeber Wonosobo; kedelapan, Kiai Murtado Butet Cirebon; kesembilan, Kiai Maksum Gedungan Cirebon; yang kesepuluh, Kiai Haji Abu Umar Kroya; 11, Kiai Haji Suhaimi Benda Bumi Ayu; 12, Kiai Haji Syatibi Kiangkong Kutoarjo; 13, Kiai Haji Ansor PP dan Bumi Ayu; 14, Kiai Haji Hasbullah Wonokromo Yogyakarta; 15, Kiai Haji Muhyiddin Jejeran Yogyakarta; yang ke-16, Kiai Haji Mahfud Purworejo. Mereka murid-murid yang menjadi ulama besar dan melahirkan ulama-ulama lagi di berbagai penjuru Nusantara. Kiai Munawwir juga masyhur karomah-karomahnya. Apa saja karomah Kiai Munawwir? Berikut adalah penuturan ulama-ulama yang menjadi saksi atas karomah Simbah Kiai Haji Muhammad Munawwir. Kiai Haji Abdullah Ansor Gerjen Sleman mengetahui Kiai Munawwir wafat, maka menangislah ia serta mengatakan tak kerasan lagi hidup di dunia tanpa Kiai Munawwir. Setelah pulang ke rumah, Kiai Abdullah langsung menyusul pulang ke rahmatullah. Kemudian ada Kiai Haji Akil Siraj
Kempek Cirebon. Dikala masih berusia sekitar 8 tahun, Kiai Akil, yakni ayahanda Kiai Haji Said Akil Siraj, dulu menjadi ketua umum PBNU. Kiai Akil susah mengucap dengan jelas huruf R. Padahal untuk membaca Al-Quran dengan fasih, jelas sekali huruf R harus terbaca dengan jelas. Namun setelah minum air bekas cucian tangan Kiai Munawir, Kiai Akil Siraj langsung dapat membaca R dengan jelas. Kala mengajar, biasanya Kiai Munawir sambil tiduran, bahkan kadang benar-benar tertidur. Namun, bila ada santri yang keliru membaca, beliau langsung bangun dan mengingatkannya. Saat baru berusia 10 tahun, Kiai Munawir berangkat ngaji kepada Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Sampai di sana, saat akan dikumandangkan iqamah, Kiai Khalil tidak berkenan menjadi imam, seraya berkata, mestinya yang berhak menjadi imam sholat adalah anak ini. Kiai Syekhona Khalil menunjuk kepada Kiai Munawir. Walaupun ia masih kecil, tetapi ia ahli qiraah. Itulah kesaksian Syekhona Khalil Bangkalan, ulama besar dari Madura, yang sudah makrifat mengetahui bahwa Munawir kecil yang saat itu mengaji di Bangkalan sudah diketahui kelak akan menjadi ulama besar, ahli Al-Quran. Kiai Munawir sosok yang sederhana, dicintai jutaan umat pada masanya, tetapi ia adalah manusia biasa. Sebagaimana Rasulullah, Kiai Munawir juga menderita sakit. Saat itu, beliau menderita sakit selama 16 hari. Pada mulanya terasa ringan, namun lama-kelamaan semakin parah sakitnya. 3 hari terakhir saat beliau sakit, beliau tidak tidur. Selama sakit, selalu berkumandanglah bacaan surat Yasin 41 kali yang dibacakan oleh rombongan-rombongan secara bergantian. Satu rombongan selesai membaca, maka rombongan lain menyusulnya. Demikian sampai tak ada putusnya. Akhirnya Kiai Munawir wafat pada Jumat tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1942 Masehi di kediamannya di Komplek Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Dikala beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau ditunggu oleh seorang putrinya, yakni Nyai Jamalah, yakni ketika rombongan pembaca surat Yasin belum hadir. Sholat jenazah atas Kiai Munawir dilaksanakan bergiliran lantaran banyaknya orang yang bertakziah saat itu. Imam jenazah kala itu adalah Kiai Mansur Popongan Solo, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, dan juga besan beliau Kiai Haji Maksum Ahmad Lasem. Kiai Munawir tidak dimakamkan di Komplek Pesantren Krapyak, melainkan di pemakaman Dongkelan, yakni sekitar 2 kilometer dari komplek pesantren. Dan sepanjang jalan itulah terlihat kaum muslimin dari berbagai golongan penuh sesak mengiring dan bermaksud mengangkat jenazah beliau. Sampai-sampai keranda jenazah beliau cukup dioperkan dari satu tangan ke tangan yang lain, sampai kemudian di pemakaman Dongkelan.
Kenapa Mbah Munawir dimakamkan di Dongkelan? Disebutkan bahwa di makam Dongkelan itu ada makam seorang penghulu pertama Keraton Yogyakarta. Ia adalah Simbah Kyai Syihabuddin. Ia ditunjuk oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk menjadi pemangku Masjid Patok Negoro Dongkelan. Sejak Hamengkubuwono I itu, Masjid Patok Negoro sudah dibangun. Tapi saat pecah perang di Ponorogo, masjid tersebut habis dibakar oleh Belanda. Lalu, pada awal abad 20, masjid itu diperbaiki bangunannya oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Seorang penjaga masjid, pengurus masjid, dan juga penjaga makam, ia bernama Burhanuddin, mengisahkan bahwa Mbah Munawir dimakamkan tersebut karena memang ingin mengikuti Mbah Kyai Syihabuddin. Istilahnya, derek mulya Mbah Kyai Syihabuddin. Mbah Kyai Munawir di makam Dongkelan selalu diziarahi ribuan santri dan umat Islam. Mereka ingin ngalap berkah, dan tidak sedikit santri-santri yang selalu deres dan menghafalkan Al-Quran di makam Dongkelan. Semoga para santri, kaum muslimin dan kita semuanya bisa mendapatkan berkah Mbah Munawir, mengikuti teladan dan jejak-jejaknya, dan menjadi generasi Qur'ani sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.